Qiyaman, ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qu'udan. Baiklah anak-anak, setelah ini kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Ananda Aan. Silakan Ananda Aan bisa dimulai untuk berdoa. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Seperti biasa kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, yaitu kita membaca surat As-Sams secara bersama-sama. Wahid, isnani, salatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Anak-anak, setelah ini Ustadz akan mengabsen kalian ya satu persatu. Nanti bagi teman-teman yang tidak hadir, silakan Ustadz dikasih tahu ya. Baiklah anak-anak, Ustadz sudah mengabsen. Sekarang Ustadz mau tanya kabar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Silakan dirapikan tempat duduknya sebelum pembelajaran kita mulai. Kalau ada bangku yang masih miring, silakan diluruskan. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang surat As-Sams ayat 1 sampai 10. Yang mana ketika kita mempelajari Al-Quran atau hadis di dalam mata pelajaran Al-Quran hadis itu sayuksanya adalah sebagai bekal kita pada kehidupan selanjutnya setelah kita lulus dan hidup bermasyarakat. Sehingga kita mengetahui manfaat atau apapun yang ada di lingkungan sekitar sehingga kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, adapun materi yang sudah kita pelajari kemarin itu tentang apa? Oh ya, Salwa, silakan. Materi kemarin merupakan penjelasan tentang surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tentang penciptaan dan kekuasaan Allah. Apa saja yang diciptakan Allah di dalam surat itu? Matahari, ada matahari, bulan, bumi, benda-benda langit, dan jiwa yang disucikan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi Quran surat Ali Imran ayat 190, yang mana surat ini juga menjelaskan tentang merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah seperti halnya dalam surat As-Sams ayat 1 sampai 10. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti bisa membaca, kemudian kalian bisa mengartikan, kemudian nanti menghafal atau juga bisa menulisnya, dan yang terakhir adalah memahami atau bisa mengkomunikasikan isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190. Sehingga nanti kalian memahami cara membacanya seperti apa,
ini kita kaitkan dengan surat sebelumnya, ini sangat berkaitan karena masih membahas tema yang sama, yaitu merenungi kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah PJBL ya. Apa itu PJBL? Ada yang tahu? PJBL itu adalah Project Based Learning. Jadi itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nanti akan Ustadz kasih beberapa topik yang harus kalian selesaikan dengan proyek. Nanti akan Ustadz bagi sesuai dengan kelompok yang sudah Ustadz bagi sebelumnya. Sekarang kita masuk di materi inti kita, yaitu merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Setelah ini Ustadz bacakan, silakan ditirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. 1, 2 mulai. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, ini adalah artinya, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian atau silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini adalah arti dari surat Ali Imran ayat 190. Nah, ini lafadz per kata, sehingga kalian nanti tahu setiap kata atau kalimat dalam surat tersebut dan artinya. Yang pertama, inna artinya apa? Sesungguhnya. Fi khalqi samawati wal ardi Langit dan bumi wa ikhtilafi dan pergantian al-laili wan nahari malam dan siang la ayatin terdapat tanda-tanda liulil albab. bagi orang yang berakal. Nah, ini adalah arti perkata, sehingga kalian tahu nanti kalau ada soal-soal terkait dengan arti perkata, kalian sudah bisa memahami. Next, selanjutnya. Ya. Ini adalah strategi empati online yang sudah kita sampaikan, yang sudah Ustadz sampaikan pada minggu yang lalu di surat As-Sams. Maka hari ini kita juga akan mempraktekannya lagi. Tadi kalian sudah menghafalnya atau sudah membacanya dan sudah tahu kira-kira siapa?
Baik anak-anak, kita sudah mempelajari membaca, kemudian mengartikan dan juga menghafal dengan strategi empati online. Setelah ini kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, setelah ini Ustadz akan membagikan bahan bacaan dan juga LKPD untuk tugas hari ini, yaitu PJPL. Bagian bahan bacaan dan juga ada LKPD yang harus kalian isi, ya, yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman. Dan di situ sudah ada pilihan untuk proyek yang akan kalian pakai. Boleh memilih, boleh membuat PPT, boleh membuat poster, boleh membuat peta konsep sesuai dengan kesepakatan kelompok.
Alhamdulillah dari beberapa kelompok sudah menyiapkan proyek masing-masing. Nanti silakan proyek yang kalian sepakati diselesaikan di rumah. Dan kita akan membahasnya atau menguji hasilnya, kemudian evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa, mari kita berdoa dahulu, membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Ananda. Siapa sekarang? Dava. Ya. Silakan Mas Dava, bisa dimulai. Dan doaan Al-Fatihah. Selesai. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kita tentukan ya siapa yang maju duluan. Langsung Ustadz tunjuk saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang pertama maju adalah kelompok 2. Kemudian yang kedua adalah kelompok 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 1 yang maju ya. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan tentang poster tentang tanda kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Next. Nama anggota kami adalah saya Ainun Fi'liatu Zuanita. Saya Erin Marita Putri. Saya Salam Hidatun. Saya Zulfa Aprilia Putri. Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa? Para ulama mengatakan bahwa agar bisa menjadi contoh untuk manusia. Dalilnya adalah surat
terima kasih disampaikan kepada kelompok 3 yang sudah presentasi di depan. Dan kita lanjut kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan dan dipersiapkan untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah. Quran surat Ali Imran ayat 190. Lanjut. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Hasanul Kholikin. Kalau dari segi pembuatan project atau PPT sangat sudah bagus sekali. Jadi ada judul, ada tujuan, ada rumusan masalah, kemudian ada pembahasan. Yang kurang apa tadi? Dalilnya sudah ada, kemudian sampai di kesimpulan. Intinya secara project sudah baik. Cuma masukannya atau kritiknya adalah sebaiknya kalau menjelaskan itu secara bergantian, biar tidak satu temannya saja yang menjelaskan, sehingga kesimpulan atau hasil dari proyek itu bisa dipahami oleh masing-masing anak dari kelompok itu. Ya. Sudah ya? Ya, silakan bisa kembali kepada. Terima kasih anak-anak, terima kasih pada seluruh kelompok yang sudah menyajikan presentasinya baik berupa PowerPoint dan juga poster, dan semuanya itu adalah menjadi pengalaman bagi kalian. Dan apakah ini menyenangkan bagi kalian? Ya, setelah ini kita akan memberikan evaluasi ya yang harus kalian kerjakan. Evaluasinya sudah Ustadz siapkan, yang harus kalian isi sebagai bentuk evaluasi untuk pembelajaran pada materi kali ini. Ustadz akan bagikan dan nanti silakan dikerjakan. Ustadz kasih waktu selama 5 menit saja. Sudah selesai semua? Ya, silakan dikumpulkan ya, langsung ke depan. Silakan kumpulkan. Sudah selesai? Ya, terima kasih disampaikan ya, sudah mengisi evaluasi, nanti akan Ustadz koreksi. Kemudian sebelum kita tutup, terkait materi minggu lalu dan hari ini, apakah ada materi atau hal yang mungkin kurang jelas dan perlu kalian tanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti semua sudah memahami ya tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 dan juga isi kandungannya. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semuanya ya. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, Ustadz juga akan menginfokan untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan untuk materi di bab 3, yaitu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, yang pada minggu depan itu atau pertemuan selanjutnya akan masuk ke elemen hadis. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
kita akhiri dengan doa, kita hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaman. Ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udan. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz mau tanya kabar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Yes. ya, semuanya dalam sehat semuanya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Ya, setelah ini sebelum penyampaian materi tentang P5RA, selanjutnya yaitu kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Ananda Aan. Silakan Ananda Aan dimulai. Istiqdadan doaan al-Fatihah. Ya, kita sudah berdoa. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk penyampaian di P5RA, yaitu project yang kemarin sudah Ustadz sampaikan di minggu lalu tentang pengenalan ya. Sudah Ustadz sampaikan ada video tentang pemanfaatan sampah kertas untuk membuat kerajinan, atau di situ disebutkan adalah membuat kerajinan kaligrafi. Maka hari ini kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi? Yaitu kita nanti berdiskusi masalah yang ada di lingkungan, yaitu di lingkungan sekolah kita. Nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Satu kelompok berjumlah 4 anak atau 2 bangku. Nanti silakan berdiskusi untuk merencanakan, ya, berdiskusi merencanakan di pengenalan kemarin, kemudian selanjutnya kalian akan membuat aksi apa sampai nanti membuat produknya atau proyeknya pada akhir. Nanti akan Ustadz bagikan LKPD, setiap kelompok nanti silakan berdiskusi. Ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ustadz akan membagikan LKPD terkait dengan diskusi hari ini ya. Silakan didiskusikan, diisi. Ya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya, ditulis nama kelompoknya siapa saja, kelas berapa, silakan ditulis. Ya, silakan semuanya ditulis di identitas kelompok dulu. Tulis sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya,
Untuk pengantar itu silakan diisi limbah, sampah, bahan baku yang ditemukan di lingkungan kami atau belum dimanfaatkan apa. Kemarin kita sudah sepakat untuk limbah kertas bekas. Silakan ditulis kertas bekas. Kemudian nomor 2, dampak atau masalah yang muncul kalau limbah itu tidak dimanfaatkan akan mengotori lingkungan. Ya, akan berserakan, pada akhirnya akan masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir dan pada akhirnya hanya menjadi abu. Hanya menjadi masalah lingkungan kembali. Kemudian yang ketiga, dalil itu nanti silakan dicari di rumah ya, tidak apa-apa. Kita langsung masuk ke kontekstualisasi. Nah, ini yang kedua, kita ke kontekstualisasi. Agar lebih bermanfaat, limbah tersebut akan kami olah menjadi produk apa? Nah, kaligrafi. Silakan. Untuk teksnya silakan disepakati. Mau tulisan Allah, mau tulisan Muhammad, atau mau tulisan nama-nama sahabat juga boleh, atau nama-nama surat di dalam Al-Quran juga boleh. Silakan disepakati sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, ditulis apa kalimatnya apa? Keunggulan produk ini loh. Keunggulannya apa? Ditulis ini Oh, yang apa itu? Nah, ini di sini mau apa, Muhammad atau sahabat. boleh, silakan. Kalimatnya apa? Bebas, pilih saja. Atau boleh Asmaul Husna juga boleh. Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim boleh. Ditulis saja Ar-Rahman. Allah juga boleh. Kemudian keunggulan produk. Kira-kira keunggulan produk itu apa? Bisa bernilai mengurangi sampah boleh. Bisa menjadi pajangan di kelas, di rumah, di masjid atau di musola. Banyak keunggulannya. Kalau bisa bagus, bisa ada nilai jual, bisa dijual kalau hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga, bahan dan alat yang kami siapkan. Kemarin apa? 1, triplek. Silakan ditulis triplek. Ukuran berapa tripleknya? 20 kali 20 cm. Terus selain triplek, kertas, bahan utamanya kertas bekas, sampah kertas. Selain kertas, lem, Raja Wali. Selanjutnya, cat. Pakai cat warna apa? Silakan dipilih, harus gelap dan kontras. Dasaran hitam kasih kuning atau dasaran hitam kasih putih. Kemudian masuk keempat, rencana jadwal pelaksanaan pembuatan. Kapan kita buat? Silakan disepakati dengan kelompoknya. Sudah anak-anak sudah membuat perencanaan untuk proyek kita? Nanti setelah ini kita langsung mencari sampah di lingkungan sekolah kita ya. Nanti kita sambil mencari di lapangan atau di tempat sampah depan-depan kelas. Bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya sudah membuat rencana aksi. Jadi kapan mau dilaksanakan? Insya Allah kita laksanakan minggu depan ya. Untuk aksinya
peralatan sudah kalian tulis untuk alat-alatnya, kemudian rencananya seperti apa, membuat apa, sudah ditulis di LKPD semuanya kan? Ya. Kalau sudah, terima kasih Ustadz sampaikan. Ini harapannya adalah kalian bisa memahami masalah sampah yang ada di lingkungan madrasah. Ya. Kemudian dapat menemukan cara agar lingkungan kita tetap terjaga kebersihannya, baik itu dari sampah organik maupun sampah anorganik, baik itu sampah plastik maupun sampah kertas dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Ustadz sampaikan atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.